Berarti kalau ada yang mengaku-ngaku jual parfum raja ini, raja itu perlu dicek secara serius. Pertama, rajanya masih hidup nggak? Kalau rajanya masih hidup, itu pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Yang kedua, minyak wanginya itu misalnya, kalau raja masih hidup, kemudian mengatakan, ini minyak wangi raja dan keluarganya, itu pasti nggak mungkin. Karena minyak wangi untuk raja itu sifatnya sangat khusus. Jangankan begitu, pangeran pun nanti juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, berjumpa kita kembali dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam urusan wewangi. Nah, Ustadz, ini beberapa kali kita bicara tentang bebauan. Sudah wewangi itu bayangannya bau, ini bebauan berkaitan dengan minyak wangi. Betul, ya. Ada intisyarul itar, raihatul itar, fauhanul itar, dan sebelumnya juga sempat kita bincang sabatul itar. Ini terus terang ini sebagian masih bingung, Ustadz. Ini mana yang fauhannya, mana yang fauhanul itar, mana yang sabatul itar, mana yang intisyar. Ini gimana ini? Tapi yang lebih bingung lagi ketika saya ditanya, Ustaz, harganya berapa? Saya mau beli. Karena memang dari awal kan kita fokusnya riset ya. Bagaimana kita berusaha memahami tuntunan, bagaimana memahami dalil, kemudian cari syarahnya, lalu cari barangnya, begitu. Dan memang belakangan semakin banyak yang mendesak saya untuk mengupayakan, misalnya ketika saya sempat menyebut Al-Faghiyah, ada yang tanya, kemudian ketika membahas mengenai wabil khusus, ketika saya membahas misalnya mengenai raihatul itar berkenaan dengan yang khafi, yang gimana itu, yang untuk perempuan itu baunya semerbak, tajam ya. Tajam tapi kok tersembunyi, itu yang gimana? Nah, agar kita memiliki pemahaman yang lebih utuh, mari kita review sejenak masing-masing. Pertama adalah raihah. Raihah ini mengenai keterciuman bau, mengenai jangkauan keterciuman bau. Dalam hal ini definisi terbaik adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Tatkala beliau menunjukkan bahwa tibur rijal ma dhahara rihuhu, jadi rihnya itu zahir. Rihnya itu, baunya itu semerbak, dapat ditangkap, tampak nyata itu ya, dapat mudah ditemukan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu minyak wangi yang baik. Minyak wangi yang baik itu, yang sangat baik itu, maksudnya minyak wangi laki-laki gitu ya, itu semerbaknya sangat jauh. Sangat jauh. Ya, ini yang tibur rijal ya. Tibur rijal. Seberapa jauh? Kalau contoh yang paling ekstrim adalah baunya surga itu ya. Sampai tercium dari jarak beberapa tahun. Jaraknya itu kan bukan ukuran tempat, tapi waktu. Saking menunjukkan gitu ya, daya jangkaunya. Masya Allah. Dan minyak wangi yang sangat baik itu dari jauh baunya elegan, dari dekat juga demikian. Bukan dari jauh itu tampaknya elegan, begitu dekat malah menusuk, tidak. Itu minyak wangi yang sangat baik. Begitu pula sebaik-baik minyak wanginya perempuan itu tidak tercium kecuali dari jarak yang sangat dekat. Itu raihatul itar. Rihnya itu khafiyya rihuhu. Ini berkenaan dengan raihah. Kemudian yang kedua adalah sabatul itar. Daya tahan. Daya tahan ini sering dirancukan dengan tajamnya. Seolah-olah minyak wangi yang tajam, bahkan menusuk,
si nyong-nyong misalnya, itu berarti awet. Tidak. Ada bau yang sangat tajam tapi nggak lama, hanya perlu waktu beberapa saat sudah mudah hilang. Kayak motivasi para motivator itu. Wah, ini Nggak, maksud saya kadang orang itu diangkat semangatnya luar biasa, tapi ternyata hilangnya cepat. Karena sering juga rancu antara motivasi dengan semangat. Tetapi ini bincang kita kalau ada pertemuan dengan teman-teman komunitas psikologi mengaji. Kita lain waktu insya Allah bahas mengenai apa itu motivasi, apa itu semangat, bedanya di mana, dan kemudian juga banyak yang rancu membedakan seolah-olah potensi itu sama dengan bakat. Padahal bakat itu hanyalah salah satu dari 5 peringkat potensi ya. Tapi kembali ke sini, itu roihah dan sabatul aitar. Sabat itu ada yang qawi, ada yang kuat, dan ada yang dhaif, ada yang lemah. Daya tahan. Daya tahan. Ya. Seberapa lama minyak wangi itu melekat baunya di badan kita, di rambut kita, atau di kain di tempat yang kita olesi itu. Di kain apakah ada kita jumpai di masa Rasulullah Muhammad SAW? Ada. Ya, misalnya pada spraynya beliau, nanti lain waktu kita bahas secara lebih khusus mengenai hal itu. Minyak wangi apa itu kok dipakai di situ begitu. Kemudian yang ketiga adalah intisyarul itir. Intisyar itu seberapa lama minyak wangi itu bertahan di udara, dan sehingga ketika orangnya sudah pergi baunya masih ada. Orangnya belum datang, baunya sudah datang. Orang yang sudah pergi, baunya itu yang lebih bagus lagi. Jadi kalau minyak wangi itu raihahnya itu sangat kuat, raihahnya sangat kuat, kan menyebar kemana-mana. Makin kuat raihahnya kan makin jauh jangkauannya. Nah, jangkauan itu ya kan ke depan maupun ke belakang, ke samping. Sehingga kalau jangkauan ke depannya itu sangat jauh, Masya Allah, sudah begitu intisarnya kuat. Intisarnya kuat. Sehingga ini mana orangnya ini? Masya Allah. Begitu pula ketika ditinggalkan. Itu intisar. Tapi tidak berarti setiap minyak wangi yang baunya tajam, yang semerbak, itu mesti intisarnya kuat. Ada yang baunya semerbak, begitu orangnya pergi, ya ikut pergi juga. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah fauhanul itir. Fauhanul itir adalah berkenaan dengan tingkat ketajaman yang dibedakan antara ali dan dhaif. Ada yang sangat tajam, intisarnya lemah. Ada yang sangat tajam, intisarnya kuat. Ada yang sangat tajam, intisarnya raihahnya, baunya tajam, raihahnya itu khafi. Dan ada yang tajam, raihahnya itu zahir, tersebar kemana-mana, dan sekaligus intisarnya kuat. Nah, lalu pertanyaannya, ada nggak yang minyak wangi yang sesempurna itu? Ada, tentu saja ada. Tapi yang sempurna itu maksudnya adalah yang memiliki sabatul itir kuat, nggak mudah hilang baunya, awet sekali, raihahnya juga demikian, ya. Intisarnya juga demikian. Dengan begitu, ini lebih merujuk kepada minyak wangi laki-laki. Karena kalau minyak wangi perempuan, raihahnya khafi, ya nggak ada intisarnya. Ketika orangnya pergi ya memang nggak meninggalkan. Jangankan ketika orangnya pergi, di situ saja tidak tercium dari jarak yang kok jauh. Sini situ nggak tercium, gitu kan? Kan berbeda dengan ini ketika Mas Abu Nada masuk kan baunya langsung semerbak gitu ya. Nah, ini raihahnya zahir. Raihahnya zahir langsung. Karena emang lelaki ya. Wah, iya. Tibur rijal. Berarti pakai minyak wangi yang pas itu ya, minyak wangi yang pas. Nah, dan ada yang sekaligus fauhannya itu tinggi. Tapi sekali lagi fauhan itu tidak berhubungan dengan intisar, dan tidak berarti kalau fauhannya itu kuat berarti menusuk. Nah, apa yang dapat memperkuat? Masya Allah, di antara yang dapat menjadikan minyak wangi itu lebih sempurna, minyak wangi itu lebih baik, adalah tempat penyimpanannya. Selain bahannya ya. Nah, kalau kita ingat para sultan, Sultan Abdul Hamid II, Sultan Murad, dan lain-lain itu, atau nanti di masa sekarang, raja-raja misalnya Malik Abdullah, Raja Abdullah, Allah Yarham dari Saudi, atau nanti yang lain-lainnya. Misalnya Amir Hamid Athani
Nah, ini apa namanya? Ini semua memiliki minyak wangi yang sangat khusus. Peraciknya khusus, parfumis. Jadi al-attar. Bukan sembarangan penjual parfum ya, Ustaz ya? Oh, dan itu tidak boleh disebarkan kemana-mana gitu. Jadi Berarti kalau ada yang mengaku-ngaku jual parfum raja ini, raja itu perlu dicek secara serius. Pertama, rajanya masih hidup nggak? Kalau rajanya masih hidup, itu pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Yang kedua, minyak wanginya itu misalnya, kalau raja masih hidup, kemudian mengatakan, ini minyak wangi raja dan keluarganya, itu pasti nggak mungkin. Karena minyak wangi untuk raja itu sifatnya sangat khusus. Jangankan begitu, pangeran pun nanti juga berbeda. Tapi ini pembahasannya memang di luar spektrum. Kapan perlu kita bahas ini, Ustaz? Nah, insya Allah. Nah, kalau contoh yang sempurna di luar minyak wangi itu apa? Masya Allah. Saya tempo hari perjalanan ke Bontang dan saya dikasih cerita. Saya kaget. Saya merasa betapa miskinnya pengetahuan saya ketika diceritakan mengenai baunya karet. Getah karet. Getah karet. Nah, rupanya beliau ini menggunakan ungkapan yang sebaliknya. Wah, kalau karet truk yang membawa getah karet itu lewat, wah harumnya bukan main. Itu sebenarnya maksudnya busuknya bukan main gitu ya? Nah, lalu diceritakan tuh berhari-hari tidak hilang. Allah. Berarti intisarnya sempurna itu, kuat sekali. Apalagi kalau ada yang tetes saja. Wah, itu jangkauannya sekampung. Oh. Kalau ada mobil di belakangnya truk yang membawa getah karet, itu sudah ditutup rapat kacanya. 3 mobil, 5 mobil itu bisa sesek. Ini menurut penuturan beliau. Berarti menunjukkan intisarnya sangat-sangat kuat, roihahnya yang betul-betul sangat zahir. Tapi itu saja bukan tentang ini bukan iter tip ya, ini ya. bukan iter, bukan. Tapi untuk memperoleh gambaran yang lebih sempurna. Kemudian sabatnya itu juga sangat kuat karena sampai 3 hari, 5 hari baru hilang. 5 hari itu gimana kalau sampai netes di jalan, netes-tetes di aspal. Itu berpuluh-puluh meter dari sampingnya, itu bahkan lebih jauh lagi itu masih merasakan bau. Beberapa hari barulah bau itu melemah selama dia masih di kampung itu. Tapi begitu keluar, masuk lagi. Baunya seperti fresh gitu. Jadi tadi itu bukan melemah sebenarnya, melainkan hidungnya sudah lebih beradaptasi begitu. Dan ini fauhanya itu ali. Nah, ini contoh yang sangat sempurna, tetapi sayangnya bukan kaitannya dengan tip ya. Walaupun demikian ini memudahkan. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa itu akan lebih menguat baunya, intisarnya juga lebih menguat ketika disimpan dalam sukatutib. Nah, ini sukatutib. Ini sama ya, sukatutib ya, ini min jildil jamal, dari kulit onta. Tapi bukan berarti kita masukkan di sini 2 hari kemudian dipakai. Jadi prinsipnya ketika dimasukkan sukatutib, kualitasnya semakin bertambah itu semakin lama disimpan, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Sampai tahunan ya? Iya, itu akan semakin meningkat kualitasnya. Berbeda dengan ketika dimasukkan di wadah kristal semacam ini. Kristal itu sifatnya inert, tidak reaktif, sehingga kita simpan di sini 2 hari, 2 tahun, 20 tahun, tidak ada perubahan kualitas. Nah, Masya Jadi Allah. dia menjaga tapi tidak menambah. Tidak memperbaiki, tidak meningkatkan kualitas. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki sukkah. Karena Rasulullah SAW sukkatun yatatayyabu minha. Sebagaimana yang dapat kita jumpai dalam Syama'il Muhammadiyah. Ini merujuk kepada Min Jildil Jamal. Min Jildil Jamal. Masya Allah, Alhamdulillah ini tadi agak sedikit bertambah ke sini dan ke sana, tapi insya Allah semoga bermanfaat, dan insya Allah pendetailan tadi beberapa tema tadi akan kita bahas secara khusus tadi, termasuk ada yang mengaku-ngaku jualan parfum para raja. Nah ini semoga insya Allah bisa kita bahas. Sampai ada yang begitu ya? Iya. Wah ini agak repot ini ya kalau ketemu sama orang-orang yang terlalu berani ini. Tapi kita juga ini kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau kami ada sesuatu yang kurang pas, wah, silakan diingatkan dengan cara yang baik, karena kita bersama-sama berikhtiar untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam urusan wewangi
yang dipakai dan sebagainya dalam urusan ini. Masya Allah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama tadi pendalaman penjelasan lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan bebauan. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan untuk kita dalami lebih dalam lagi, lebih baik lagi, wewangi tuntunan Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.